Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Universitas PGRI Yogyakarta, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan angkatan 2017 PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkah limpahan rahmat-Nya lah saya bisa melakukan presentasi proposal penelitian saya ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Wahyu Kurniawati, SSI MPD. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis konseptual Chang Model pada mata pelajaran IPA materi gerak untuk mengurangi miskonsepsi siswa kelas 4 sekolah dasar. Baik, kenapa saya mengangkat judul penelitian tersebut? Tentu saja karena latar belakang masalah yang menarik untuk diteliti. Nah, sekarang saya akan mengupas secara singkat latar belakang masalah pada penelitian ini. Nah, pertama, kita ketahui bahwa IPA memiliki peranan yang penting bagi perkembangan teknologi yang dipakai untuk menunjang kehidupan manusia atau dalam hal penerapan konsep, peduli lingkungan, dan lain-lain. Berkaitan dengan konsep bahwa konsep merupakan hal yang penting yang harus dipahami oleh peserta didik karena hal ini menjadi dasar yang kuat bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Dengan paham konsep, siswa akan menjadi lebih peka dalam memahami situasi baru dengan cara menggeneralisasi karakteristik dari konsep-konsep yang dimiliki. Nah, jika konsep yang dimiliki siswa ini tidak sesuai dengan konsep ilmiah, hal ini disebut dengan miskonsepsi. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya miskonsepsi ini. Salah satunya adalah penggunaan bahan ajar yang tidak sesuai. Di SD Negeri 001 Harapan Jaya, guru belum menggunakan bahan ajar yang mampu mengurangi miskonsepsi pada siswa. Sedangkan di kelas 4 SD Negeri 001 Harapan Jaya, tidak sedikit siswa yang mengalami miskonsepsi. Hal itu perlu diperhatikan. Salah satu cara untuk mengurangi miskonsepsi yakni peneliti mengembangkan LKS berbasis CCM. Kenapa CCM? Karena berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa CCM ini mampu untuk mengurangi miskonsepsi pada siswa. Baik, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni LKS yang digunakan belum mampu mengurangi miskonsepsi dan belum mampu mendorong siswa untuk memahami konsep IPA. Kemudian bahayanya miskonsepsi bila tidak diatasi akan berakibat untuk kedepannya. Nah, dari latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, batasan masalahnya dalam penelitian ini adalah pengembangan LKS berbasis konseptual Chang Model pada mata pelajaran IPA materi gerak untuk mengurangi miskonsepsi pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Baik, dari penelitian ini rumusan masalahnya yakni ada dua. Yang pertama, bagaimana kelayakan LKS berbasis CCM dan bagaimana keefektifan LKS berbasis CCM. Nah, dari rumusan masalah ini dapat kita ketahui bahwa tujuan penelitiannya yakni mengukur kelayakan LKS berbasis CCM dan mengukur keefektifan LKS berbasis CCM. Baik, jadi spesifikasi produk yang akan saya uji ini, yang pertama adalah LKS ini berbasis CCM, didesain dengan memperhatikan langkah-langkah CCM, kemudian memuat materi IPA kelas 4, KD 3.3, yakni mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kemudian LKS ini itu melengkapi produk yang sudah ada. Manfaat dari penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini salah satunya dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian manfaat praktis ini dibagi menjadi 4, bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bagi siswa itu salah satunya untuk mengurangi miskonsepsi pada siswa, untuk menumbuhkan keaktifan siswa di kelas, dan bagi guru itu untuk menjadi referensi
dalam pembuatan bahan ajar untuk mengurangi miskonsepsi pada siswa, dan bagi sekolah itu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengurangi miskonsepsi pada siswa, dan bagi peneliti tentu saja untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai calon guru untuk kedepannya. Baik, asumsi pengembangan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah membantu guru dalam menguji kepemahaman siswa mengenai materi. Yang kedua adalah mengurangi miskonsepsi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada bab 2 terdapat 5 subbab, ada IPA, gerak, LKS, miskonsepsi, dan model CCM. Nah, saya akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama IPA. IPA ini adalah ilmu pengetahuan alam, pelajaran yang berkaitan dengan alam yang dipelajari secara sistematis. Seperti itu. Nah, IPA ini bukan hanya penguasaan pengetahuan saja gitu, yang memuat fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tapi merupakan suatu proses penemuan. Dengan mempelajari IPA sejak usia dini, dapat mengetahui konsep-konsep IPA dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap alam dan lingkungannya sehingga dapat ikut serta menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Menurut Kemendikbud tahun 2017, gaya adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tepat asal akibat benda itu dikenal gaya. Selanjutnya yakni LKS. LKS merupakan singkatan dari lembar kerja siswa dan salah satu jenis bahan ajar yang biasa digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, LKS ini mempunyai beberapa fungsi seperti yang dipaparkan oleh Prastowo, yakni yang pertama, sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Dan yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan ajar yang diringkas dan kaya tugas untuk berlatih, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Selanjutnya yakni miskonsepsi. Menurut Ibrahim, miskonsepsi adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki konsepsi tentang sesuatu konsep yang berbeda dengan konsep yang disepakati oleh para ahli. Tentu saja miskonsepsi ini sangat berbahaya untuk siswa karena apabila dari awal siswa ini sudah salah konsep, maka kedepannya dia akan mengalami kesulitan dalam memahami sesuatu yang baru. Yang terakhir adalah model CCM atau biasa yang kita sebut dengan model perubahan konseptual. Jadi menurut Febrianti, model perubahan konseptual memandang proses belajar sebagai hal yang diskontinu dalam penyusunan ide-ide hingga memperoleh konsep yang baru. Nah, model pembelajaran perubahan konseptual yang berdasarkan diri pada paham konstruktivisme ini sesungguhnya adalah pembelajaran yang berbasis keterampilan berpikir. Nah, pembelajaran perubahan konseptual memfasilitasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Sebab perubahan konseptual terjadi jika siswa aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, kerangka berpikir dari penelitian ini yakni seperti bagan yang ditampilkan di samping. Kondisi awalnya yang pertama, LKS yang digunakan masih belum mampu mengurangi miskonsepsi. Dan yang kedua, guru belum memodifikasi LKS IPA. Dan yang ketiga, siswa cenderung menghafal materi tanpa memahami konsepnya. Dari kondisi awal tersebut, maka peneliti merasa perlunya LKS ini dikembangkan agar dapat mengurangi miskonsepsi siswa pada materi gerak. Nah, LKS ini akan berisi mengenai pemahaman konsep siswa. Tentu saja LKS ini ada ketentuannya. Yang pertama, sesuai dengan KI, KD, dan indikator
yang berlaku, dan yang kedua memuat soal-soal materi gerak, yang ketiga adanya sintaks CCM. Nah, jadi LKS ini akan berbasis CCM menurut Posner, dan yang keempat divalidasi oleh para ahli. Nah, hasil dari pengembangan LKS ini diharapkan mampu mengurangi miskonsepsi pada siswa pada kelas 4, seperti itu. Kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang saya gunakan yakni menggunakan jenis penelitian R&D menurut Berg and Gall. Nah, yang nantinya penelitian saya ini akan menghasilkan produk yakni LKS, pengembangan LKS. Nah, jadi produk yang saya kembangkan ini ada tahapannya. Saya menggunakan tahapan ADI, yaitu singkatan dari analis, desain, development, implement, dan evaluate. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang saya gunakan yakni ada 3, angket, observasi, dan tes. Angket ini nantinya akan diisi oleh guru dan siswa mengenai respon terhadap bahan ajar yang digunakan. Kemudian observasi yang saya lakukan, kemudian tes ini seperti berupa pre-test dan post-test yang saya berikan kepada siswa. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, teknik analisis data saya menggunakan 2 teknik, yakni kualitatif deskriptif dan kuantitatif statistik inferensial. Nah, kualitatif deskriptif ini nantinya saya akan menggambarkan mengenai hasil observasi saya. Kalau yang kuantitatif statistik inferensial ini saya akan mengolah mengenai kelayakan media, respon guru dan siswa, dan keefektifan media. Nah, keefektifan media ini akan diuji melalui tiga uji, yakni uji normalitas, homogenitas, dan independenti test. Seperti itu. Nah, uji ini saya lakukan menggunakan dengan bantuan SPSS 221. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.